Halo, salam open source. Perkenalkan, dalam kesempatan yang berbahagia ini, saya membawakan materi tentang membuat dokumen dengan LaTeX untuk pemula. Materi ini saya sarikan dari buku saya sendiri, yaitu membuat dokumen dengan LaTeX level basic. Anda bisa mendapatkan di Google Playbook untuk lebih lengkapnya. Ini saya sarikan saya ambil sedikit dari buku ini. Kita mulai langsung. Pengenalan LaTeX. Apa itu LaTeX? LaTeX merupakan salah satu perangkat pengolah kata atau word processor yang dibuat oleh Donald E. Knuth pada bulan Mei 1977. Pada awalnya ditujukan untuk pembuatan dokumentasi teknis dengan simbol-simbol matematis. Namun kini banyak digunakan untuk pembuatan artikel-artikel dan buku-buku yang bersifat non-teknis. Bahkan presentasi ini saya buat menggunakan LaTeX juga, dengan hasil akhir adalah dalam file dalam bentuk formatnya PDF. Kemudian buku yang saya buat saat ini hampir semua menggunakan LaTeX, tidak menggunakan yang lainnya. Mulai dari pembuatan dokumen awal atau halaman depan saya menggunakan LaTeX sampai dengan akhir. Saya tidak harus menggunakan ribut mikir ini masuk header, masuk apa. Semuanya sudah terstruktur dan saya tinggal menulis kontennya yang saya inginkan. Kita lanjutkan ke bagian berikutnya, sarana atau alat bantu dalam penulisan dokumen LaTeX. Ada dalam kesempatan kali ini saya perkenalkan hanya 3 LaTeX editor, 3 macam LaTeX editor, yaitu Vim, kemudian TextMaker dan TextStudio. Mungkin di sini saya bolak-balik tidak sesuai dengan konteks dari yang ada dalam presentasi dan tutorial ini. Kita mulai pertama dari Vim. Kita coba. Ini Vim editor. Anda mungkin tahu kalau biasa menggunakan Linux, atau mungkin kalau anak-anak sekarang, mereka sekarang menggunakan Vim, mereka lebih banyak menggunakan Pico atau yang lain, Atom mungkin. Atom saya belum lalu juga semacam itu. Kemudian mungkin yang sudah ada menggunakan text editor lain seperti Genome Editor atau menggunakan Genie atau yang lain. Cuman ini kalau dalam hal darurat kita harus menggunakan text console. Jika Anda tidak ada yang lainnya, saya menggunakan Vim biasanya. Tapi dengan kondisi tertentu yang saya harus hafal semua sintaks-sintaks yang saya tulis, berbeda dengan yang sudah ada seperti misalnya TextMaker ataupun TextStudio. Kalau di TextMaker atau TextStudio semuanya sudah ada, bentuknya seperti icon, tinggal ketikkan apa yang kita butuhkan, mereka sudah menampilkan di layar. Tapi kalau dalam menggunakan Vim console text editor ini, kita harus benar-benar menuliskan secara manual satu persatu. Itu yang kurang nyaman buat saya, atau mungkin bagi Anda juga. Kita coba. Ini adalah contoh penggunaan Vim sebagai LaTeX editor. Di sini ini adalah salah satu contoh dokumen artikel yang saya buat, yaitu artikel dalam bahasa Jawa. Di sini saya menggunakan bahasa Babel, kemudian menggunakan kertas A4. Ini Anda bisa membaca A4 paper, kemudian besar fontnya ada 12 poin, bentuknya adalah artikel dengan ukuran margin atas, bawah, kiri, kanan yang semuanya untuk atas, bawah, dan kanan adalah 2 cm, hanya margin kiri yang 2,5 cm. Seperti ini modelnya. Mungkin bagi Anda kurang begitu jelas ya, karena ini pertama kecil. Kalau saya besarkan saya rasa kurang begitu menunjang juga, karena tulisannya juga tetap kecil. Kita lanjutkan dengan text editor yang lain, yaitu TextMaker.
TextMaker bentuknya adalah seperti ini. Nah, ini dokumen kosong, ini adalah dokumen yang sudah tadi kita lihat dengan menggunakan Vim. Dalam TextMaker bentuknya seperti ini. Salah satu kelebihan TextMaker adalah penggunaan memorinya yang lebih ringan daripada yang lain, setahu saya ya. Dan dia lebih stabil karena penggunaan memori yang kecil, dan dia kurang begitu mengurusi bagian-bagian yang lebih kompleks seperti halnya Text Studio. Nanti kita bahas Text Studio dan nanti kita bandingkan apa kelebihan dan kekurangan masing-masing. Di sini TextMaker lebih ringan, hanya kurangnya dia pertama untuk dokumen bentuk ini saya buka banyak file, sedangkan file yang sini tidak ditampilkan di atas seperti halnya yang lain. Mungkin dengan Text Studio beda, tapi dia ditampilkan di sebelah kiri. dengan hal ini, dengan demikian akan kurang membuat nyaman bagi kita yang biasa membuka dokumen banyak dan bisa mungkin butuh bahan dari kiri kanan yang bisa kita ambil comot sana sini. Nah, ini di sini dia hanya ditampilkan di sebelah kiri bawah, dan kita harus ngeklik satu-satu, dan tidak bisa. Kalau untuk Studio mungkin kita bisa menggunakan shortcut seperti misalnya Alt F1, Alt F2 dan seterusnya. Di sini kita hanya bisa ngeklik dengan mouse. Ini contohnya TextMaker. Selanjutnya adalah Text Studio. Kita coba Text Studio seperti apa. Ini Text Studio. Ini adalah contoh Text Studio. Kalau kita buka file yang tadi, kita bisa lihat di sini. Nah, ini. Di sini sebenarnya saya adalah Text Studio mania atau penggemar Text Studio, dan termasuk fanatik karena kemudian dalam menggunakan. Anda bisa lihat sendiri di sini file-filenya disusun secara rapi di atas, bukan di samping seperti TextMaker. Dan kita bisa begitu kita ngetikkan apapun, contohnya seperti ini. Kita ngetikkan seperti ini. Kita ngetikkan list ya. Kita akan membuat list, bikin enumerate. Nah, otomatis dia akan membuatkan semuanya. Dan seandainya ini kita ketikkan kita blok teks, kemudian kita ketikkan seperti ini, dia tidak akan menghapus teksnya. Beda dengan TextMaker karena dia bentuknya kurang begitu WYSIWYG, dalam artian what you see is what you get, sehingga di sana kurang begitu nyaman untuk perintah-perintah, kurang begitu memanjakan untuk mereka yang biasa manja seperti saya. Namun ada juga, selain kelebihan dari Text Studio, ada kekurangannya. Apa itu kekurangannya? Text Studio karena dia menggunakan autocomplete yang lebih banyak dan lebih lengkap daripada TextMaker. Dengan demikian penggunaan memorinya dia jauh lebih banyak daripada TextMaker. Selain itu, apabila kita menuliskan dokumen atau membuat satu file dokumen yang misalnya semi pemrograman yang kompleks dan menggunakan banyak baris seperti halnya contoh kamus yang saya buat di TextMaker seperti ini. Nah, ini contoh saya memiliki kamus yang belum jadi, entah kapan jadinya. Bagi saya sudah jadi, cuman masih saya update dan kerapiannya masih dipertanyakan. Cuman ini sampai dengan 16.810 baris, dan ini tidak bisa diampu dengan cepat oleh Text Studio. Dia butuh waktu yang lebih lama daripada TextMaker untuk memuatnya atau loading, karena dia menggunakan autocomplete dan dia menggunakan correction text yang lebih lengkap daripada TextMaker. Selain itu, di Text Studio itu tidak ada hal yang saya butuhkan di TextMaker, seperti misalnya spesial karakter atau spesial font. Kita coba buka seperti yang tadi, file ini. Di sini ada spesial karakter, yaitu yang saya buat seperti misalnya
backslash R dalam kurung awal A. Ini saya bisa menggunakan shortcut di TeXmaker, sedangkan di Text Studio tidak ada shortcutnya. Saya coba berkali-kali dan saya cari manualnya, saya cari informasinya di forum, juga tidak terdapat jawaban yang memuaskan. Akhirnya ya kemudian saya pindah ke TeXmaker, walaupun dengan berhati-hati. Jadi mohon maaf untuk para penggemar Text Studio, mereka tidak bisa menyalurkan, tidak bisa atau kurang terwakili suaranya di sini. Sedangkan TeXmaker saya bisa menggunakan shortcut manual buatan sendiri, seperti misalnya ini saya ketikkan Shift F9. Nah, ini buatan saya sendiri. Ini untuk special font atau special karakter yang tidak ada pada Text Studio. Dan font ini sangat butuhkan pada saat saya mengetikkan artikel dalam bahasa Jawa. Kalau saya menggunakan Text Studio saya harus ketik satu-satu, capek. Padahal banyak, sedangkan misalnya di sini di contoh Ajisaka, Anda banyak melihat ini tulisannya pun bikin mata jadi ngantuk atau mungkin bikin pusing. Ini ada banyak, karena banyaknya spesial karakter yang saya gunakan sehingga tulisannya hampir tidak terbaca. Coba kalau saya menggunakan Text Studio susah untuk saya menggunakan banyak spesial karakter, ada sekitar 9 shortcut, dan ini di Text Studio nggak ada, artinya tidak ada di TeXmaker. Artinya saya beralih ke TeXmaker. Selain itu, kalau saya buka kamus yang 16.000 sekian baris itu di Text Studio pasti lebih berat dan tidak bisa saya masukkan di sebagai suatu session, karena kemungkinan untuk buka lebih lama dan dia makan memori juga lebih banyak. Makanya saya menggunakan TeXmaker di sini. Bagi para penggemar Text Studio saya mohon maaf sebelumnya, karena mungkin ini alasan saya balik ke TeXmaker. Kita tutup, kemudian kita kembali ke teks berikutnya. Kita sudah bahas tentang LaTeX Editor. Sekarang ini sudah kita bahas ya. Dan kita bahas pengoperasian LaTeX. LaTeX dimulai dari dokumen class, kemudian dilanjutkan dengan bikin dokumen dan end dokumen. Ini adalah mirip dengan kalau kita menuliskan bahasa pemrograman HTML. Bedanya di LaTeX itu mirip antara HTML dengan programan C++. Jadi ada pemanggilan modul library, biasanya di LaTeX dinamakan add package, sedangkan di HTML tidak ada pemanggilan modul secara umum, secara terstruktur. Di bawahnya mereka tidak ada kecuali bagian-bagian tertentu yang memang benar-benar kita membutuhkan. Jadi di sini kita mulai langsung dari sini. Kita mulai dari dokumen baru. Contohnya adalah ini. Dokumen kelas adalah kosongan. Ini bisa kita mulai dengan misalnya tadi A4 paper. Kemudian kita tuliskan one side. Di sini adalah artikel. Kita bahas apa maksud dari ini. Ini tadi bikin dokumen. Nah, ini langsung end dokumen. Kita simpan sementara dulu. Kita akan bahas apa artinya dokumen kelas dan seterusnya. Kita mulai ya. Kita ketikkan ini nggak usah, kita tunda dulu dokumen kelas artikel, terus kita ketikkan ini. Halo, ini contoh penggunaan LaTeX dalam penulisan dokumen. Kita simpan, kemudian kita kompilasi, hasilnya seperti apa. Nah, ini adalah hasilnya. Halo, ini contoh penggunaan LaTeX dalam penulisan dokumen. Ini. Kemudian kita kembali lagi ke presentasi.
kita bahas apa itu dokumen kelas dan apa isinya. Dokumen kelas terdiri dari eh, satu opsi dan satu kelas. Kelas digunakan untuk membuat bentuk dokumen seperti misalnya artikel, laporan, buku, dan slide atau paparan untuk seminar atau untuk keperluan lainnya. Seperti misalnya ini paparan saya menggunakan latex seperti tadi sudah saya bicarakan. Kemudian kelas digunakan untuk membuat bentuk dokumen seperti misalnya jenis kertas yang digunakan seperti misalnya A4 paper atau letter paper, kemudian ukuran font yaitu 10 point, 11 point, dan 12 point, title page atau halaman judul, kemudian bisa juga menggunakan no title page atau tanpa halaman judul, kemudian jumlah kolom yaitu 2 column atau kemudian jumlah sisi yang akan dicetak yaitu misalnya 2 side atau 1 side. Kemudian penggunaan bahasa banyak sekarang, hampir lebih dari 70% bahasa di dunia sudah didukung dalam latex. Kemudian penyertaan paket seperti misalnya use package ini adalah mirip dengan penulisan dalam pemrograman C++. Ini ada pemanggilan modul untuk paket atau fungsi paket di sini adalah bila mana kita akan membuat special font, misalnya simbol-simbol matematika, kita harus memanggil modul untuk matematika. Kemudian kalau misalnya pembuatan tabel, kita juga harus memanggil modul tabel dan seterusnya. Kelas yang digunakan untuk membuat dokumen di sini bisa misalnya table of content, dia membutuhkan paket apa saja. Kita mulai dengan contoh seperti ini. Kita membuat satu artikel. Ini artikel, kemudian kita membuat contoh misalnya tadi A4 paper, kemudian one column aja cukup ya, one column, one side, kemudian apa lagi, geometri, kita gunakan geometri untuk keperluan untuk pembuatan margin kiri kanan atas bawah dan seterusnya. Ada di sini use packet geometri. Apalagi di sini yang dibutuhkan, kita coba lagi. Kita mulai. Halo, ini contoh keuntungan latex dalam penulisan dokumen. Kita bedakan ya, daripada kita kopas dari yang dipresentasi nanti ada kurang begitu puas. Ini saya menggunakan improvisasi saya di penulisan dokumen latex menggunakan kertas A4 ditampilkan secara satu sisi. Kemudian kita pindah paragraf, kita menggunakan backslash 2 kali. Kalau kita ingin berubah baris, kalau ini mirip dengan di HTML, kalau enggak nanti dia akan nyambung terus dianggap satu paragraf. Kemudian kita tambahkan dokumen latex ini dibuat dalam 2 alinea atau paragraf. Kemudian apalagi ditambahkan di sini dicetak secara satu sisi, ditampilkan secara satu sisi, ditampilkan dalam satu sisi. Udah, kita simpan, kemudian kita kompilasi, hasilnya seperti apa. Inilah. Di sini secara otomatis latex akan membuat setiap kata dalam paragraf pertama dimasukkan ke dalam sekitar
3 atau 4 karakter. Contohnya seperti ini. Jadi kalau kita nanti tambahkan satu paragraf terpisah, dan akan masuk lagi ke dalam sekitar 3 atau 4 karakter. Ini contoh penulisan menggunakan latex. Tadi sudah saya simpan. Nanti karena di sini di TextMarker atau di dalam Text Studio sudah ada include untuk kompilasi atau compilernya. Nanti kita coba kompilasi secara manual pada bagian akhir dokumen ini. Contohnya kita tampil seperti ini, tapi karena saya lupa menulis apa-apa sih, kita bisa kita tampilkan misalnya margin kiri kanan. Kita tambahkan margin kiri kanan. Kita ambil saja karena terus terang saya nggak begitu hafal dengan penggunaan margin. Saya tahu ini margin untuk apa, tapi untuk secara langsung saya nulis secara manual kurang begitu apa karena saya biasa anak manja. Hasilnya udah seperti ini, kita masukkan ke situ. Ini harus menggunakan paket geometri baru ini bisa digunakan. Satu sisi kita tambahkan lagi kalimatnya, kita tambah satu paragraf lagi, satu alinea lagi. Artikel ini disusun secara geometris dengan penggunaan margin kanan sebesar 2 cm, margin kiri 2,5 cm, margin atas dan bawah masing-masing 2 cm. Selesai, kita simpan dan kita kompilasi lagi. Hasilnya adalah ada yang salah. Line 8 bikin dokumen dengan geometri. Nah ini salah di sini. Saya ini ada kesalahan sedikit. Tambahkan paket-paket tambahan. Nanti pada pembahasan berikutnya kita tambahkan apa fungsi dari masing-masing use packet ini. Kita nanti pada sebelum pembahasan akhir saya beri penjelasan sedikit keterangan tentang fungsi dari masing-masing use packets. Kita coba kompilasi bisa. Line 10 bikin dokumen update. Kita cek ada apa di sini kesalahannya terletak di mana. Enumerate sudah selesai, geometri sudah selesai, use packet button red geometri sudah selesai, harusnya tidak ada masalah. Artinya konten bahasa bubble itu paper 12 pt. Kita cek. Ada udah ketahuan di sini ya. Kenapa di sini terdapat kesalahan? Karena kita menggunakan use packet geometri secara 2 kali. Ini tidak bisa hanya membuat satu kesalahan. Kita lihat hasilnya seperti apa.
ini yang kita gunakan. Halo, ini contoh penggunaan latex dalam penulisan dokumen latex menggunakan kertas A4 ditampilkan secara satu sisi. Dokumen latex ini dibuat dalam dua alinea ditampilkan dalam satu sisi. Kemudian pada paragraf 3, artikel ini disusun secara geometris dengan menggunakan margin kanan sebesar 2 cm, margin kiri, margin kirinya kebanyakan M, margin kiri 2,5 cm, margin atas bawah masing-masing 2 cm. Jadi hasilnya seperti ini. Gampang. Sementara ini masih bisa ditindaklanjuti dengan lebih sederhana. Nanti pada saat Anda masuk ke penggunaan simbol matematika, pembuatan tabel dan seterusnya, baru di situ harus jeli dan harus imajinasinya harus besar sehingga bisa membuat dokumen latex dengan baik. Kalau enggak nanti banyak kesalahan seperti yang saya contohkan tadi. Ini contohnya di presentasi. Kemudian ini contoh kedua. Penggunaan di sini ditambahkan daftar isi atau tabel of content, namun dalam ini tidak bisa ditampilkan karena tidak menggunakan atau dia tidak melakukan penulisan lebih dari 3 halaman, dan dia tidak menggunakan semacam header yaitu section, chapter dan seterusnya. Kalau itu digunakan mesti otomatis dia ditampilkan secara langsung. Kemudian untuk merubah ini adalah kompilasi manual dari latex. Kita gunakan ada banyak compiler di latex. Beberapa di antaranya adalah PDF latex, kemudian C latex, kemudian Lua latex, dan yang untuk membuat buku saya biasanya menggunakan Rubber. Karena di situ otomatis daftar isi langsung ditampilkan secara langsung kalau tidak terdapat kesalahan. Kalau menggunakan compiler yang lain biasanya hampir banyak kegagalan. Beda dengan menggunakan Rubber langsung jadi. Tapi kalau untuk Rubber digunakan untuk kompilasi artikel, hasilnya jauh lebih lama daripada compiler yang lainnya. Kita coba mengkompilasi latex dengan secara manual. Ini kita di sini. Adalah file yang contoh tadi. Kita hapus contoh PDF ya. Contoh yang sudah jadi kita hapus. Kita ketikkan PDF latex contoh 1 teks. Langsung jadi. Dan hasilnya seperti apa? Hasilnya bisa dilihat seperti ini, sama. Kalau Anda kurang percaya, kita coba tambahkan apa misalnya. Kita tambahkan seperti ini. Ini adalah paragraf keempat dalam pembuatan dokumen latex. Kita kompilasi secara manual. Nah, ini sudah selesai. Baik, kita lihat hasilnya. Nah, sudah dituliskan. Ini contoh sederhana dalam latex. Dalam kesempatan yang lain akan saya jelaskan dengan lebih seksama. Mungkin ada 3 sesi untuk penulisan latex ya. Sesi kedua nanti sesi pertama ini pengenalan atau basic, sesi kedua intermediate atau menengah, kita nanti buat contoh tabel. Kalau ada respon dari para pemirsa sekalian, ada request untuk dilanjutkan, saya tambahkan nanti sesi kedua, dan untuk ketiga nanti kita sampai pada pembuatan simbol-simbol matematika dan mungkin simbol karakter khusus seperti yang biasa saya buat. Sekian
pembahasan dari saya tentang latex untuk pemula. Saya harapkan ini bisa bermanfaat, dokumentasi tutorial ini bisa bermanfaat bagi Anda, dan bila mana ada kekurangan saya minta maaf sebelumnya. Mungkin ada masukan, kritik ataupun saran dari para pemirsa sekalian, kami mengharapkan itu semua agar untuk selanjutnya bisa lebih baik dalam pembuatannya. Terima kasih, salam open source.